Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dece Yani dengan NIM 112111046. Saya dari kelas MA 21C01 Keuangan. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah perilaku organisasi. Sebagaimana kita ketahui, perilaku organisasi merupakan suatu pola tindakan, kerja, sikap, ataupun interaksi baik individu maupun kelompok yang terjadi di dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, banyak sekali aspek yang dibahas dalam perilaku organisasi ini, mulai dari kepemimpinannya bagaimana, komunikasi, terus juga kekuasaan dan politik di tempat kerja seperti apa, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya perilaku organisasi ini di setiap tempat kerja ini berbeda, mungkin tergantung dari struktur organisasi, kemudian budaya organisasi, serta cara berkomunikasi di tempat kerja itu seperti apa. Nah, tentunya banyak sekali yang perlu dibahas di dalam perilaku organisasi atau ranah dari organisasi itu sendiri. Yang pertama itu komunikasi yang efektif, ya. Komunikasi itu merupakan suatu hubungan interaksi antar individu ataupun antar kelompok untuk pencapaian suatu tujuan atau informasi tertentu. Nah, sebagai contoh di tempat saya bekerja adalah sering diadakannya evaluasi, baik itu per beberapa bulan ataupun tahunan, yang dimana tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah menyampaikan apa saja kendala dan hambatan serta penyampaian ataupun target yang perlu dilakukan atau langkah yang lebih tepat seperti apa untuk pencapaian dari tujuan itu sendiri. Nah, tentunya di dalam menjalankan sebuah rapat ini sendiri diperlukan komunikasi yang baik, komunikasi yang tidak menyinggung atau tidak berlebihan sehingga menyakiti perasaan satu sama lain, itu jelas penting dilakukan. Kemudian komunikasi ini bisa lisan ataupun non-lisan seperti email, surat, chat. Nah, tentunya di dalam penggunaan bahasanya juga sangat harus diperhatikan ketika melakukan komunikasi non-lisan ini, supaya tidak ada penyampaian atau persepsi penangkapan arti dari komunikasi itu sendiri yang berbeda. Yang kedua ini kita lihat dari kerjasama dan tim. Bagaimana tim tersebut dapat menyelesaikan suatu proyek dengan tenggat waktu tertentu. Artinya harus ada kekompakan dan prosedur serta alur kerja yang jelas itu sangat penting dilakukan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan kritik dan saran dari bawahannya, tidak hanya satu belah pihak, namun semisalkan ada konflik bisa mendengarkan dari kedua belah pihak tersebut, serta jika ada suatu problem atau masalah bisa mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin yang baik ini dapat menginspirasi karyawan di bawahnya agar sesuai dengan perilaku yang dicontohkan. Kemudian yang keempat adalah penghargaan dan pengakuan. Ya, tentunya seseorang ini ketika bekerja perlu validasi atau apresiasi atas kinerja yang telah diberikan, atas dedikasi yang telah dilakukan kepada perusahaan. Sebagai contoh di tempat saya bekerja, penghargaan dan pengakuan ini jelas adanya seperti reward bulanan pegawai terbaik, kemudian pegawai terbaik tahunan yang akan diberikan beberapa gift seperti contohnya pergi umroh atau uang tunai dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kita akan bahas mengenai adaptasi dan perubahan. Sebagai contoh di tempat saya bekerja, yang namanya adaptasi ini sangat diperlukan apalagi kita memasuki era digitalisasi yang dimana apa-apa tuh serba elektronik. Nah, jadi setiap organisasi di instansi manapun dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang terbaru. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah penerapan teknologi baru atau aplikasi baru yang dimana proses digitalisasi ini harus update dilakukan.
Tentunya diperlukan training terlebih dahulu sekitar 1-2 bulan, bahkan melakukan studi tiru ke instansi lain agar pelaksanaan dari teknologi atau aplikasi terbaru terkait digitalisasi ini berjalan dengan semestinya. Yang terakhir ini, bagaimana pengelolaan waktu yang baik. Jadi setiap pekerjaan itu tentunya memiliki skala prioritas, mana yang benar-benar urgent atau mendesak dan mana yang sifatnya rutin. Nah, di tempat saya bekerja ini adalah kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Kita harus bisa tahu apa yang menjadi prioritas yang harus didahulukan dan apa yang memang bisa dikesampingkan terlebih dahulu setelah pekerjaan prioritas itu selesai dilakukan. Cukup sekian pemaparan materi yang disertai dengan contoh dari perilaku organisasi yang ada di tempat saya bekerja. Jadi perilaku organisasi ini membahas mengenai individu, kelompok, perilakunya seperti apa, serta struktur organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan, bagaimana dapat melakukan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini tentunya perilaku organisasi ini dipengaruhi dari beberapa faktor seperti motivasi, kepemimpinannya, kemudian komunikasi, budayanya, dan masih banyak hal yang lainnya. Jadi pentingnya pemahaman dari perilaku organisasi ini terletak pada kemampuan bagaimana untuk mengelola dinamika tersebut agar dapat tercipta lingkungan kerja yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Maslow dalam teori kebutuhan. Yang pertama itu adalah fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, sama aktualisasi diri. Jadi dari 5 kebutuhan ini harus dipenuhi agar dapat terciptanya kenyamanan bagi karyawan atau masing-masing individu itu sendiri. Nah, budaya organisasi juga salah satu komponen penting yang ada di dalam sebuah organisasi, karena budaya ini dapat mempengaruhi bagaimana produktivitas karyawan. Tentunya dengan budaya organisasi yang tepat, seperti kolaborasi yang tepat, kemudian pemimpin yang mendengarkan masukan dari bawahan, ini akan mendukung terjadinya proses percepatan dari penyampaian tujuan itu sendiri. Sebaliknya, jika pemimpinnya kaku ataupun tidak mau mendengarkan arahan bawahan, dikhawatirkannya dapat menurunkan produktivitas atau target tersebut tidak langsung tercapai sebagaimana mestinya. Nah, pada akhirnya perilaku organisasi ini tidak berfokus pada internal dari organisasi itu sendiri, tetapi ke ranah eksternal juga, bagaimana dapat mempengaruhi atau menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, pemasok, ataupun pihak yang lainnya. Jadi ketika sudah paham bagaimana melaksanakan perilaku yang tepat ini, akan mendorong hal yang lebih baik lagi dalam menghadapi perubahan pasar ataupun persaingan bisnis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.